Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu astatal yura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak jadikan sebagai umat baginda Rasulullah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Sering kita mendengar dalam era globalisasi sekarang ini, terus kita nujunya era globalisasi akhir zaman. Sering kita mendengar di mana manusia sudah sering sekali dan jauh melampaui batas dengan hal-hal apa yang dinamakan di luar perintah Allah Subhanahu wa taala alias tersesat. Kita bisa yakini bahwa segala apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini benar-benar adanya dan jangan sekali-kali dilanggar. Karena ketika kita melanggar ini, kita sama dengan bagian daripada kelompok hamba Allah yang tersesat, bagian daripada kelompok umat baginda Rasulullah SAW yang tersesat. Bisa dibayangin, andai kata kita berjalan di hutan, kemudian kita tidak tahu jalan kemana arah kita, kiblat tidak tahu kemana utara, mana selatan. Ini namakan kita tersesat. Nah, tersesatnya kita ini tersesat menuju ukhrawi, menuju akhirat. Tersesatnya di dunia masih bisa diampuni, dapat pengampunan, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala apabila hati kita ada niat dan tulus untuk taubat. Namun tersesatnya di akhirat sudah tidak bisa lagi ditolong. Dan yaumul mizan menunggu, azab menunggu, dan semua menunggu. Dengan getarnya, dengan beringasnya, api-api itu ingin seakan-akan ingin menelan manusia ini. Bisa dibayangin kalau seperti bensin, kemudian ada api, bagaimana kecepatan kilatnya. Ini nanti melebihi dari itu. Ketika api menyambar-nyambar ingin menyambar, yaitu manusia yang banyak berdosa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadikan kita pada posisi dan porsi pada poros yang kita menjadi hamba Allah yang tersesat. Menurut Al-Qur'anul Karim, orang yang tersesat ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jadi menurut Al-Quran, orang tersesat adalah mereka yang satu, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi meyakini, kita yakin dan kita ngikuti juga akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini sering terjadi dengan adanya aliran-aliran baru. Katanya itu udah aliran bagus, ternyata telah diselidiki oleh orang yang punya hak untuk menyelidiki itu, ternyata alirannya sesat, menjerumuskan umat dan segalanya. Nah, mereka ini kadang-kadang bisa dibilang seperti ini. Orang yang pulang dari menggali ilmu, saking pinternya, kemudian dia mendirikan aliran baru, membuat buku baru, bikin kitab baru, katanya dia nabi.
Sudah dijelaskan Nabi terakhir adalah Nabi baginda Rasulullah SAW dan tidak ada Rasul lagi. Kitab terakhir adalah kitab Al-Quran, tidak ada kitab lagi. Sudah jelas. Makanya mereka-mereka yang meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul, mereka ini adalah satu ciri pertama mereka tersesat. Jelas dia tidak akan percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dia melawan apa yang Allah perintahkan. Jelas dia tidak pernah menyentuh dan membaca Al-Quran. Apalagi Sunnah Rasul. Ini pertama. Jadi hati-hati di dalam kita, baik kita sendiri maupun anak kita, ketika kita mendapatkan aliran atau pemahaman atau itu arah baru, hati-hati. Jangan dimasukkan dulu filternya sebaik mungkin dengan khairil amal, dengan amaliyah yang bagus. Yang kedua, mengingkari salah satu rukun iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir Allah. Ini kita tidak percaya. Qul amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dijelaskan dengan surat Al-Baqarah 286 jelas satu di pertengahan ayat. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul penting. Ini salah satu kita tidak meyakini. Salah satu aja kita tidak percaya dengan rasul, atau salah satu kita tidak percaya dengan kitab, maka ini ciri bahwa kita tersesat. Adakah seperti ini? Ada pemahaman aliran baru yang di situ menekankan untuk percaya dengan salah satu iman itu, yang lainnya tidak percaya. Misalkan iman kepada Allah percaya, iman pada malaikat percaya, kitab percaya, rasul percaya, tapi tidak percaya dengan datangnya kiamat, tidak percaya dengan takdir Allah. Ini adalah ciri-ciri juga ciri-ciri tersesat. Makanya hati-hati di dalam kita berargumentasi. Yang ketiga, mengingkari otentitas dan kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sudah disebutkan di dalam pertama ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Tidak boleh, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Dan ini pedoman petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Disebutkan lagi dengan surat Al-Waqiah, Innahu la Qur'an karim fi kitabim maknun, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kitab suatu yang dijaga di alam mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada orang boleh menyentuhnya illal mutahharun, kecuali dia harus bersuci dulu, bertaharuh dulu. Mempelajari Al-Quran itu harus wudu dulu. Tidak asal-asalan membaca Al-Quran, ada ilmunya. Ilmu apa? Tajwid. Mempelajari dengan pemahaman Al-Quran itu ada apanya? Ada ilmunya. Ilmunya apa? Ada harus menguasai bahasa Arab. Fikihnya harus ada. Nahwunya juga jelas. Banyak sekali di dalam pemahaman untuk mengartikan penafsiran kita yang harus dipelajari, dan makhrajnya harus jelas. Tidak boleh idgham dibaca idghar, idgham dibaca idhar, idgham bila guna dibaca ikhfa. Tidak boleh. Semua sesuai dengan kontentitas masing-masing, karena ini akan merubah arti. Maka pentingnya peranan Al-Quran. Tanzilul min Rabbil alamin, yang firmannya semua diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam. Sebutkan lagi, apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apa bihadzal hadithi, kalau sudah seperti ini antum mudhinun, apa yang antum ragukan lagi dengan adanya kebenaran Al-Quran ini? Apa yang diragukan dengan Al-Quran ini? Makanya hati-hati, jangan sekali-kali mengingkari daripada Al-Quranul Karim. Kebanyakan sekarang Al-Quran di rumah banyak sekali Al-Quran, pemahamannya nol. Rumah sekali itu, satu rumah itu banyak, hampir tiap kamar itu ada Al-Qurannya, tapi berdebu semua. Kenapa? Tidak pernah disentuh.
Kita bayangkan mereka yang hafiz Quran, tahfidz Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Kalau nggak setiap hari dibaca 1 juz atau 2 juz, dibaca terus, bisa lupa. Sama dengan kita punya Al-Quran, tidak pernah kita baca. Untuk apa? Untuk dekorasi. Untuk apa? Katanya untuk ngusir setan. Masya Allah. Bukan itu. Bukan untuk mengusir setan. Namun Al-Quran kita letakkan pada diri kita. Pemahamannya, pemaknaannya, pengamalannya. Nah, inilah yang bisa mengusir iblis dari diri kita. Sehingga kita ilal khasyi'in, kita menjadi hamba Allah atas segalanya dengan kekhusyuan kita di dalam menjalankan aqimis sholah, yaitu menjalankan sholat, mendirikan sholat. Terusnya adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ini ciri-ciri kesesatan juga. Ciri-ciri orang sesat menafsirkan, misalkan menafsirkan Al-Quran seperti ini. Tafsirannya Al-Quran tidak satu ayat penuh, tidak, tapi dipenggal-penggal, beda arti lagi. Hati-hati kalau kita menafsir Al-Quran setengah-setengah. Harus dari awal sudah terus sampai akhirnya bagaimana, asal muasal sebabun nuzulnya bagaimana Al-Quran ini. Harus jelas semuanya dalam penafsirannya. Makanya penting sekali untuk kita memahami sebagai hamba Allah yang punya iman, punya kitab. Kita harus ngerti, kita harus paham. Jangan sampai mereka-mereka yang bukan non-muslim malah mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengerti, untuk mencari kelemahan. Banyak keistimewaan daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran ini dipelajari oleh mereka-mereka yang bukan non-muslim, ingin mencari daripada celah-celah kejelekan daripada Al-Quran untuk menjatuhkan orang muslim. Tapi sebaliknya, ketika mereka belajar dengan Al-Quran, justru dia membuat dia kagum, membuat dia heran. Akhirnya dia malah masuk mu'alaf menjadi orang muslim. Banyak kejadian seperti ini. Pemimpin agama lain banyak yang masuk Islam. Karena apa? Banyak yang mu'alaf Islam. Karena apa? Tadinya dia iseng-iseng mempelajari Al-Quran. Kemudian lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Mereka yang suka cinta banget khairil lasyadid, yaitu cinta dengan duniawi. Sudah dijelaskan dunia ada sifatnya fata morgana, ternyata masih tetap nyantai-nyantai aja. Terus dia cinta hubbud dunya, cinta dunia. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, ayo kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala atas ridha Allah dan Allah meridhai. Ayo kembali. Fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuk ke surga Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang masuk dalam golongan wujuhu yauma idzin khasyah. Di mana wajah pada waktu itu di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, ngeri. Wujuhi yauma'idin khasya'ah amilatun nasibat tasla naron hamiyah, neraka dia nanti. Menjadi hamba Allah yang bagian kedua, golongan kedua. Wujuhi yauma'idin na'imah li sya'iyya radiyah fi jannatin 'alaiha la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Maka kesempatan kita di bulan-bulan seperti ini, bulan penuh rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, untuk dibukain hati kita. Di bulan haji ini, mari kita tingkatkan puasa kita. Apapun bentuknya, mohon kepada Allah. Meskipun kita belum diberi kesempatan untuk ibadah haji, mohon kepada Allah. Labaik, Allahumma labaik. Mudah-mudahan kita diberikan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan kesempatan, kita di sini diberi kesempatan untuk bisa Idul Kurban, melakukan daripada sunnah-sunnah sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Inilah pentingnya buat kita untuk memahami cinta daripada ukhrawi, daripada dunia. Jadi kita gunakan harta di dunia untuk sedekah, untuk apa? Untuk sekarang ini membeli binatang kurban, kita kurban.
kita gunakan untuk amal ibadah kita, amaliyah-amaliyah yang bagus. Ini penting buat bagi kita. Jangan sampai amaliyah kita tersia-siakan, hanya hangus sesaat karena bisikan iblis dan ajakan syaitan. Terus kemudian menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau ke masjid dihalangi, diajak ngobrol, jadinya nggak ke masjid. Mau berangkat jamaah dihalangi, mau berangkat ngaji ke majelis dihalangi. Diajak mampir kemana, nggak taunya diajak main kemana yang nggak jelas. Diajak numpang atau ngobrol yang nggak jelas. Diajak ghibah yang nggak jelas. Saking senangnya akhirnya lupa dengan majelis. Ini menghalang-halangi ciri-ciri daripada menurut Al-Quran orang yang tersesat. Kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suudzon pada Allah, tidak bisa menikmati, tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika kamu tidak bisa bersyukur, inna azabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu tetap apabila kita durhaka kepada Allah, cepat kita tubuh ilallah. Wasyari ila maghfiratin min rabbikum, wasyari ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian buta mata hatinya sehingga tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Khatamallah ala qulubihim. Diputakan kita, ditutup mata hati kita. Hati kita ditutup. Wa ala sam'ihim, pendengaran kita ditutup. Wa absarihim, penglihatan kita ditutup. Hisyawah ditutup. Mudah-mudahan kita tidak masuk di golongan orang-orang yang tersesat seperti ini. Di antara 8 ini golongan mereka yang tersesat. Intinya apa? Ketika kalau kita ingin selamat, apa yang kita lakukan? Yaitu lakukan sesuai amanah atau haji wada yang Rasulullah jalankan terakhir kalinya. Beliau berpesan, nanti di akhir zaman umatku makan banyak sekali aliran, tapi yang selamat hanya mereka menjalankan 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini berpedoman kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis, selesai. Yang lainnya tinggal. Sekarang banyak sekali orang-orang sok pinter, keminter lagi. Sudah sok pinter, nggak pinter, keminter. Makanya jangan berjuang, jangan geluti sesuatu yang bukan fak kita, sesuatu yang bukan ahlinya. Mereka yang ahli bedah, dokter spesialis bedah ada sendiri. Mereka yang bagian spesialis bedah hati ada sendiri. Mereka yang bagian spesialis menceramahi ada sendiri. Mereka yang bagian daripada jihad ada sendiri. Bagiannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah. Mudah-mudahan satu ayat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Diberikan kesempatan untuk kita taubat dan nasuha. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Senantiasa lisan kita bersolawat untuk mencari syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.